Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Sukma Dina Lestari dari SMA Unggulan Hafsa Zainul Hasan BPPT Genggong yang telah berdiri di sini dengan penuh semangat untuk menyampaikan pendapat saya, yang mana pandangan yang meyakini bahwa pendidikan bukan sekedar tentang menghafalkan teori, bukan hanya deretan rumus di papan tulis, melainkan tentang mencetak generasi yang kritis, kreatif, dan mampu memimpin perubahan. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya berkesempatan berada di posisi kontra terhadap mosi yang berbunyi lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Yang mana berarti pada posisi saya kali ini, saya lebih mendukung terhadap model pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, jika kita terus berpegang pada pendidikan yang klasik, maka kita hanya akan melahirkan generasi penghafal, bukan pemecah masalah. Padahal yang dibutuhkan hari ini adalah generasi yang mampu berpikir kritis, berinovasi, dan bertindak secara nyata. Dan hal itu hanya akan terrealisasikan dengan pendidikan yang progresif. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, karenanya kebutuhan zaman. Dewan juri yang terhormat, model pendidikan klasik menekankan pada hafalan, teori, dan aturan yang kaku. Padahal, pada abad ke-21 ini, peserta didik ditantang untuk bisa lebih berkolaborasi dan kreatif dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, pendidikan dengan model progresif memiliki jawaban terhadap tantangan tersebut, yang mana dengan model pembelajaran progresif, siswa tidak hanya dijejali oleh materi, melainkan juga diberi ruang untuk berpikir secara kritis, berkreasi, dan mengembangkan solusi secara nyata. Yang kedua, siswa sebagai subjek bukan objek. Dalam pendidikan klasik, guru adalah pusat, sehingga siswa menjadi pasif di dalam kelas. Mereka hanya sekedar mendengarkan, mencatat, lalu diuji. Tetapi dalam pendidikan model progresif, siswa menjadi subjek pembelajaran. Mereka belajar melalui proyek, diskusi, dan pengalaman yang nyata. Sehingga dari model pembelajaran yang seperti ini dapat tercipta siswa yang lebih mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi dunia yang kompleks. Sehingga tercipta juga sumber daya manusia yang mapan. Yang ketiga, relevansi dengan Society 5.0. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita hidup di era Society 5.0. Ketika teknologi cerdas hadir untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Model progresif sejalan dengan era yang seperti ini. Karena pada pembelajaran model progresif mendorong siswa untuk tidak hanya paham akan teori, tetapi juga mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan teknologi dalam kehidupan nyata. Yang sangat berketerbalikan dengan model klasik yang cenderung tertinggal. Pada model pembelajaran progresif, lebih berpotensi mendorong siswa menjadi inovator, bukan sekedar penghafal. Maka, jelaslah bahwa model pendidikan progresif bukan hanya sebagai pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Dengan model pembelajaran yang progresif, kita bukan sekedar mendidik siswa untuk lulus ujian di mata pelajaran, tetapi juga untuk lulus dalam tantangan di kehidupan. Karena itu, saya menegaskan kepada kalian semua bahwasanya pendidikan progresif adalah jalan emas menuju masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.